Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita kembali mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali boleh mendengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Bapa berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Bila firman itu menjadi rema kekuatan buat kami. Buat kami yang saat ini dalam pergumulan kehidupan. Baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila Engkau datang menghampiri kami dan memberikan kami kelegaan, damai yang daripada Tuhan. Dan kami mampu melewati semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menjadi lebih baik. Landasan firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 7 yang mengatakan, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kita buka lagi dari Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dunia yang kita pijak ini adalah dunia yang sangat cepat berubah, yang dikarenakan kemajuan sains dan teknologi. Sadarkah kita bahwa temuan yang dahulu hanya sebatas khayalan, kini mulai diaplikasikan dalam kehidupan real? Sekarang ini kita bisa lihat banyak sekali tenaga manusia sudah digantikan dengan robot, dengan komputerisasi, digitalisasi. Bahkan baru-baru ini sudah mulai tercipta robot yang mempunyai perasaan, yang mempunyai feeling. Luar biasa bukan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat diubah oleh manusia. Sekalipun dengan alat atau buatan yang tercanggih yang dia buat. Yaitu yang tidak dapat dibuat atau dicegah oleh manusia. Atau tidak dapat diubah adalah kematian. Tidak seorang pun yang dapat menunda kematiannya atau bahkan menghapuskan namanya dari daftar kematian, lalu hidup selamanya di dunia ini. Mungkin menundanya bisa-bisa saja, tetapi daftar kematian pasti akan menjemput semua orang. Manusia memiliki batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya, kecuali Tuhan sendiri. Ketika Tuhan berkenan mengubah keputusannya, inilah yang disebut dengan kasih karunia. Jika hari ini kita masih bernapas, jika hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita, itu bukan semata karena kita ketat menjaga kesehatan saja, atau mengatur pola makanan seimbang atau rajin berolahraga. Tetapi lebih daripada itu, karena Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Sekali lagi saya boleh berkata kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup adalah suatu karunia atau anugerah yang harus disyukuri. Hidup merupakan sebuah keajaiban yang diberikan Tuhan kepada kita.
Dan kita harus bersyukur atas karunia tersebut dengan menjadi orang yang boleh mempunyai sifat yang baik, sifat yang bisa bermanfaat bagi sekitar. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan jika kita masih ada atau kita masih hidup, hari ini itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan kepada kita. Jadi karena begitu berharganya hidup ini, maka jalanilah dengan melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan ini. Jauhi sifat dengki, jauhi sikap iri hati, amarah atau dendam, atau putus asa. Pergunakanlah kesempatan hari ini dengan bijaksana. Sebab kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih bisa mengecap kebaikan itu atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita nyata ya. Anthony Stokes, dia masih remaja, masih berumur 17 tahun. Dia terbilang lalai memanfaatkan kesempatan dari Tuhan untuk hidup lebih baik. Untuk bisa kesempatan yang Tuhan berikan itu, dia bertobat dan melakukan hal-hal yang baik. Singkat cerita, Anthony dikabarkan meninggal setelah terlibat aksi baku kejar dengan polisi yang hendak menangkap dirinya yang merupakan pelaku perampokan dan pencurian mobil. Padahal sebelumnya ia baru saja diloloskan dari kematian, di mana Anthony memiliki detak jantung yang lemah sehingga tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Saat itu dokter memprediksi bahwa Anthony hanya memiliki kesempatan hidup ya sekitar setengah tahun atau 9 bulan. Namun Tuhan berkata lain. Anthony berhasil menjalani transplantasi jantung, dan Tuhan memberikan kesempatan hidup lebih lama. Namun disayang, Anthony tidak menyadari bahwa kesempatan itu adalah bukti anugerah Tuhan kepadanya. Dan dia tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik, dengan bertobat. Dia terus melakukan kegiatan-kegiatan yang jahat di mata Tuhan dan sesama. Sampai akhirnya dia kejar-kejaran dengan polisi yang hendak menangkap dirinya. Karena dia adalah pelaku perampokan dan pencurian. Pada saat kejar-kejaran itu, dikabarkan dia meninggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Ingatlah, kesempatan yang Tuhan berikan haruslah kita pergunakan dengan baik. Kalau kita masih merasa hal-hal khawatir, hal-hal penyesalan, hal-hal kekecewaan, hal amarah, masih membuat diri kita terus dihantui oleh hal-hal tersebut, bahkan sampai-sampai sulit tidur, maka ini harus diselesaikan. Kita harus berubah. Kita bukan lagi ciptaan yang penuh dengan dosa atau keciptaan lama, tapi kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan sudah menebus kita di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Ingatlah, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, demikian kata Tuhan. Engkau harus kuat menghadapi godaan dunia ini. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Engkau adalah warga negara Allah. Mari kita hidup lebih baik di hari ini dan ke depan. Hari ini merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai bagian dari anugerahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk karunia anugerah-Mu. Aku masih ada hari ini. Bantulah aku untuk hidup lebih baik lagi di hari ini dan hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kita ada hari ini itu bukan semata karena usaha kita,
tetapi karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.